Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan atau mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang ekspektasi, output, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Pertama, saya yang bernama Muhammad Fahru Rozi, NPM 19050002 sebagai moderator. Adapun yang lainnya yaitu Ahmad Fauzan, dia sebagai penyaji. Yang ketiga yaitu Rahmi Syahur Siregar, yang keempat Penny Dayani Siregar, yang kelima Sylvia Anggraini, dan yang keenam adalah Kasuma Harhab. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat kuliah daring secara sehat walafiat di tempat kita berada. Selawat bertekankan salam tidak lupa bersama-sama kita sanjung tinggikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga atas selawat yang selalu kita baca kita diberikan syafaatnya di hari kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja perhatikan atau simak pembahasan kelompok kami kali ini. Akan dibacakan langsung oleh penyaji-penyaji yang sudah saya sebutkan tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Dayani Siregar, NPM 19050040, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya sebagai penyaji pertama, langsung saja saya akan menyampaikan tentang hasil materi kami. Di sini kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran menengah akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi. Cukup sekian dari hasil penyampaian materi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Syahur Siregar, MPM 19050043. Di sini saya sebagai penyaji kedua akan melanjutkan pemateri dari saudari Penny Dayani Siregar, yaitu tentang pembahasan bab 2. Menurut Kasman, Morton dan Ward, sekarang semua bank sentral pada negara industri mengimplementasikan kebijakan moneter menggunakan instrumen orientasi pasar yang sesuai untuk mempengaruhi lebih dekat suku bunga jangka pendek sebagai target operasi. Sedangkan di Indonesia, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau inflation target forward. Dengan menganut sistem nilai tukar, kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebih, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Selama periode 2000 sampai 2009 terjadi banyak kejadian yang dialami perbank di Indonesia. Pada tahun 2000 dan pada tahun 2021 Indonesia masih dalam masa pemulihan dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Namun demikian, sejumlah permasalahan yang menjadi kendala bagi proses pemulihan ekonomi secara stabilitas ekonomi yang mantap dan berkesinambungan tersebut dapat tercapai dan terpelihara tidak lepas dari peranan seperangkat kebijakan makroekonomi, yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan investasi, kebijakan industrialisasi, dan kebijakan perdagangan di luar negeri. Berbagai kebijakan makroekonomi ini secara populer dapat digolongkan ke dalam sektor moneter dan sektor real. Sektor moneter terkait erat masalah
keuangan, suku bunga, harga dan kurs, sedangkan sektor real terkait erat dengan aspek investasi, produksi, konsumsi, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan. Eksistensi setiap kebijakan tersebut dapat bekerja secara mandiri, semuanya bersifat saling mendukung. Tujuan ini untuk menganalisis dan mengetahui alur dari mekanisme transmisi kebijakan moneter, jalur ekspektasi dalam mempengaruhi inflasi di Indonesia, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, serta guncangan variabel suku bunga, nilai tukar, ekspektasi inflasi, output gap, dan PDB terhadap inflasi di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah BI, rate, nilai tukar, ekspektasi inflasi, output gap, PDB, dan inflasi. Ekspektasi dalam mempengaruhi inflasi di Indonesia berjalan berkesinambungan dengan ditunjukkan adanya hubungan dua arah antara variabel nilai tukar dan inflasi. Nilai tukar dan output gap signifikan variabel ekspektasi inflasi, signifikan dan berpengaruh terhadap inflasi. Variabel PDB tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Sedangkan dalam jangka panjang, variabel yang berpengaruh terhadap laju inflasi hanya BI rate dan ekspektasi inflasi. Baiklah, sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NPM 19050001. Di sini saya sebagai penyaji ketiga akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh penyaji kedua. Baik, langsung saya bacakan, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan moneter dilakukan dengan adanya beberapa instrumen, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, dan kebijakan tingkat suku bunga. Kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dengan cara melakukan pembelian atau penjualan sertifikat Bank Indonesia, atau dengan melakukan pembelian atau penjualan surat berharga yang dijual di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto. Diskonto adalah kebijakan pemerintah dalam mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau terjadi gejala inflasi, maka bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan kenaikan suku bunga merangsang keinginan orang untuk menabung. Kebijakan cadangan kas. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum yang menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposit, sertifikat deposit, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Yang keempat, yaitu penyesuaian tingkat suku bunga. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, maka biaya pinjaman untuk bunga meningkat. Demikian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji keempat. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasumah Rahab, NPM 19050026, Prodi Pendidikan Ekonomi Semester 4A. Baiklah, di sini saya sebagai penyaji ketiga dari kelompok 2, yang dimana materi yang akan saya bawakan adalah kebijakan fiskal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara, yang dimana tujuan kebijakan fiskal yang pertama, meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi, yang contohnya yaitu yang pertama, pembangunan sarana dan prasarana umum, yang kedua, belanja persenjataan, yang ketiga, proyek pemerintah, yang keempat, pesawat dan program lain untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Tujuan yang ketiga, menstabilkan harga-harga barang atau mengatasi inflasi.
Dan masalah inflasi yang tak kunjung stabil berpotensi besar membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang. Melalui kebijakan fiskal tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja tinggi rendahnya investasi nasional. Instrumen kebijakan fiskal merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak, dan macam-macam kebijakan fiskal terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dari segi teori. Ini merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah, ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Macam kebijakan fiskal selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dan positifnya, negara jadi tidak perlu meminjam sejumlah dana baik dari negeri maupun dari dalam negeri. Negatifnya yaitu kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggraini Asibuan, NPM 19050051. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Kasuma Harahap, yaitu C. Output. Output ekonomi pada dasarnya adalah hasil dari sebuah kegiatan dan proses ekonomi di masyarakat pada satu periode. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menggambarkan sebuah dinamika bahwa kegiatan ekonomi di masyarakat dari waktu ke waktu tumbuh dan berkembang seiring lingkungan ekonomi yang mengalami perubahan, baik dilihat dari sisi demand maupun supply, dan perubahan di luar faktor ekonomi itu sendiri, misalnya faktor politik dan sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan dalamnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.